Pak Direktur Wang kenapa di sini? Bahkan pakai seragam satpam. Selamat pagi, Pak Direktur. Pak Direktur, kenapa Bapak di sini? Bahkan pakai seragam satpam kita. Biasa saja. Aku juga mulai dari level bawah. Sekarang aku ingin merasakan semua posisi di perusahaan, memahami kesulitan kalian di lapangan. Wah, Pak Direktur, uang Bapak sudah bekerja keras. Halo, Bu. Aku lagi kerja, Bu. Hal yang kubicarakan tadi malam ibu tidak lupa, kan? Udah waktunya. Cepat pergi. Baik, Bu. Aku tahu. Bangkok kempes. Ada apa, Direktur Wang? Ban mobilku kempes, pinjam motormu dong. Kayaknya nggak pantas. Direktur Wang yang terhormat naik motor listrikku? Bukan bos besar, kerja aja kok. Semua pekerjaan itu mulia. Oke deh. Siap, Direktur Wang. Motornya di sini. Jing, kamu benar-benar mau kencan buta? Memangnya enak apa kencan buta? Pria brengsek semuanya sama saja. Nggak selalu begitu kali. Kita cuma belum ketemu yang lebih baik. Mungkin kali ini akan beda. Beda apanya? Itu mantan pacarku di sana 3 tahun lalu bilang mau usaha. Sampai sekarang masih seragam satpam, payah banget sih. Dia mantan pacarmu? Aku pernah lihat fotonya. Kayaknya dia calon kencan buta dari mamaku. Sujing. Rongrong kamu juga di sini? Kebetulan banget. Kau kodok yang ingin makan daging angsa ya? Berdasar apa engkau pantas mendekati keluarga kami untuk kencan buta dengan Jing? Coba lihat bayanganmu di genangan air kencingmu. Cepat pergi dari sini. Apa maksudmu, Rongrong? Kau tuli ya, enggak dengar. Lihat dulu penampilanmu sendiri berani datang ke kencan buta. Kalau paham situasi, cepat pergi. Ya, walaupun restoran ini biasa saja sekali makan habiskan gajimu 6 bulan. Benar, Wang Hao. Kurasa kau nggak sanggup bayar. Mending pulang saja dulu. Tenang, meski miskin tetap bisa mentraktir. Wang Hao sekarang berani ya? Dulu kau pelit mentraktirku sekali saja. Sekarang berani ajak ke restoran mahal. Baiklah kalau mau jadi orang bodoh. Jangan marah kami pesan yang termahal. Rongrong, jangan pesan yang terlalu mahal. Aku baru pertama kali ketemu dia. Malu kalau pesan mahal-mahal. Nanti terdengar tidak sopan. Ah, ngapain takut? Dia kan kaya. Wang Hao, bener kan kata aku? Ini kan kamu yang Dasar. nawarin duluan. Sekali makan mahal nggak apa-apa. Silakan pesan. Pelayan, Permisi, siapa yang mau pesan? pelayan ke sini. Harga wine berapa per botol? Nak silasabi per botol. Okey, pesan 3 botol. Wang Hao, kamu sendiri yang suruh pesan ini. Jangan sampai nangis ya. Enggak bakalan.
Wang Hao, sekarang kita bahas mas kawin dong. Satpam, mas kawin apaan? Baru pertama kali kencan buta hari ini. Masa sampai segini cepatnya? Kok kamu enggak mau kencan buta? Satpam, kalau enggak mau ngapain datang ke sini? Gila kali kamu. Kalau nggak mau kencan, bayar terus pergi. Jangan ganggu kami makan. Jing suka BMW M5 putih, harganya nggak mahal, cuman 1,6 juta RMB. Rumah di Villa Tianfu pinggiran cukup, sekitar 28 juta RMB. Jing kerja di pusat kota. Kalau capek pulang kerja, masa harus nyetir jauh-jauh? Makanya butuh rumah di kota. Oh ya, Jing punya adik laki. Belum nikah sampai sekarang, harus beliin rumah juga buat adiknya. Ini bentuk kasih sayang kakak. Satpam. Kamu kan tahu Jing itu perempuan baik. Lalu, dia anak perempuan satu-satunya. Kalau anak perempuannya dinikahkan, ibunya pasti sedih. Kalian sibuk, nggak bisa rawat orang tua kasih 8,1 juta RMB ke ibunya. Jadi harus kasih ratusan juta padanya. Mau sewa pengasuh, ya silakan. Mau keliling dunia juga boleh. Agar kalian tak perlu repot Wang Hao, benar kan? Satpam. Memang betul kata Anda. Jika aku perempuan, aku juga akan begitu. Maka carilah pria yang sepemikiran dan punya banyak uang. Baru bisa menanggung semua ini. Sikap apa ini? Kamu kan mau jodoh-jodohan. Dengan sikap seperti ini, kamu bisa kehilangan Jing. Kau sadar tidak? Wang Hao, coba pertimbangkan baik-baik. Tak perlu. Aku tidak setuju. Wang Hao, tahu kenapa orang tuamu setuju kita jodoh-jodohan? Ayahku pernah menolong ayahmu. Saat ayahmu paling sulit. Kalau bukan karena ayahku, ayahmu sudah hancur. Makanya ayahmu ingin membalas budi dengan menikahkan kita. Ibuku pun rela menerima kalian. Kamu tidak hargai kesempatan ini, masih pelit-pelit di sini. Sok gaya pada siapa? Ada hal seperti ini? Kenapa ayahku tidak pernah memberitahuku ini? Kalau 10-8 tahun yang lalu Wang Hao belum sukses, mungkin terperdaya Su Jing. Tapi sekarang Wang Hao sudah kaya, mana mungkin ayahnya perlu pinjam 180.000? Orang lain yang mungkin minjam uang darinya. Kamu ketawa apa? Lucu apanya? Maaf, aku tidak tahan. Aku berhenti ketawa. Jing, lihatlah ini barang macam apa. Dia ajak bicara baik-baik di sini, malah cuma ketawa bodoh. Sekarang kamu harus paham kenapa dulu aku putuskan dia. Kamu memutuskan aku dulu bukannya karena aku miskin waktu mau bisnis. Kalau miskin, ya wajar aku putuskan. Miskin kok merasa benar? Wang Hao, jangan salahkan, aku tidak ingatkan. Laki-laki terlalu miskin hampir pasti tidak bisa dapat istri. Bahkan jika ada wanita bodoh mau dengan si miskin sepertimu. Tapi nantinya pasti kita nggak akan dia bertahan lama. Terima kasih peringatannya. Kau... Barang ini nggak worth it buat buang waktu. Ayo, kita pergi. Rong, santai aja. Di pokoknya makan dulu baru pergi. Cuma kita bertiga bisa habisin segini banyak? Kamu nggak mampu atau nggak mau traktiran? Nanin no culi Papa Jing pernah bantu papamu. Masa traktir makan aja pelit? Udah, kenyang nih. Wang Hao, makasih jamuannya hari ini. Bayar sekarang. Rong, ayo pergi Jing, buru-buru apa? Tunggu lihat dia bayar dulu, baru kita pergi.
Setiap makanan harus dihargai, setiap suap nasi. Kalian sembrono sekali, tidak merasa bersalah. Apa katamu? Coba ulangi, dasar miskin. Sudah kukatakan 3 orang tak perlu pesan segini, lihat berapa banyak sisa makanan. Sungguh memalukan. Permisi Mbak pelayan. Berapa kisaran harga per orang di sini? Sekitar 3.000 per orang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Penjaga. Aku bayar 10.000. Sisanya urus sendiri. Dasar miskin mainin kita. Coba langkah Wang Hao. Apa? Kalian berani hadang aku? Repub. Like rakyat. Pergi dasar sialan, cepat pergi. Dasar orang lemah. Waktu bareng aku, elu cuma orang miskin. Miskin aja elu sialan. Masih nekat sama aku? Beresin dulu diri elu baru ngomong. Aku gebukin elu sampai babak belur. Dua orang ini dari tadi berisik aja. Mengeluh terus, kurang ajar banget. Pria ini juga nggak berguna. Digaplok begini aja nggak bisa bela diri. Pak, di sini dilarang berkelahi. Makasih ya. Udah sana kalian pergi. Apaan sih? Emang perlu diajarin? Cagam. Bu, ngomong apa sih? Aku nggak mau nikah sama orang lemah itu. Jing, udah nggak muda lagi. Waktunya cari suami dan punya anak. Ibu Absat yang ibu bicarakan. Nona aku mau merikashi orang tak berguna itu. Jing, usiamu sudah tidak muda lagi. Udah waktunya menikah dan punya anak. Ibu kalau menikah, harus dengan pria berkualitas. Aku tak mau menikahi si miskin itu. Lagi pula itu mantan pacar Rongrong. Jing, kau pikir ibu tak tahu apa-apa? Ini semua untuk kebaikanmu. Dengar penjelasan. Tak usah banyak bicara. Ibu tanya satu hal, kau mau menikah dengannya atau tidak? Hasil tes lab ini menunjukkan kau hamil 5 minggu 3 hari. Nak kau buah hati ibu. Apapun kesalahanmu, ibu tak akan marahi. Ibu, ini tidak baik dilakukan. Menikahkan. Apa salahnya itu? Sejelek-jeleknya masih ada jaminan 300.000 lah. Seberapa parah sih? Dasar kamu ini ngomong apa sih? Kalau kamu benar-benar nggak mau kencan buta, ya boleh-boleh saja. Tapi kamu harus bisa memberikan cucu. Aku janji. Nggak bakal maksa kamu kencan. Bu, dia nggak cocok dengan kumatren pemarah. Matre itu bagus. Kamu kan punya uang banyak, aku dan papamu nggak ngabisin uangmu. Kalau kita nikahkan kamu dengan Jing kasih dia uang sedikit, kenapa? Bu, ini beda kasus. Jangan banyak alasan. Pokoknya aku dan papamu sudah sepakat. Kalau kamu nggak kencan dengan Jing, papamu nggak bisa jawab ke ayah Jing. Nanti papamu bad mood. Kalau bad mood pasti tekanan darahnya naik. Dia tekanan darahnya naik, aku juga jadi stres. Kamu kan tahu jantungku lemah. Nanti kalau aku... Ibu jangan ngomong lagi. Aku tahu harus berbuat apa. Kalau gitu, cepetan telepon dia. Bu Sujing nelpon. Cepetan angkat.
Halo, Wang Hao. Maaf tentang kesedihan hari ini. Aku mau minta maaf. Aku traktir kamu makan malam. Tenang, Rongrong juga nggak ada di sini. Thailand, di mana kita makan? Nanti malam di rumahku, aku masakin sendiri. Oke, deal ya? Sampai ketemu, jangan bolong. Aku tunggu. Gimana, Xiaohao? Sudahkah piling teh keluarga mereka itu? Aku dan Ayao sangat paham. Meski dia agak pemarah, tapi masih ditekan orang tuanya. Bisa marah sampai mana lagi? Anak kita juga nggak kalah kok. Dia bisa urus perusahaan besar sendirian, masa nggak bisa urus anak perempuan? Ayah memang selalu benar. Sudah, cepat ganti baju itu. Pakai seragam satpam murahan begini, nggak dipukul orang baru aneh. Nanti kalau anak kita sudah ganti baju, biar Jingjing lihat, dia pasti bakal terpana. Pernikahan. Udah datang saja, ngapain bawa banyak-banyak? Ayah bilang paman suka minum anggur, jadi ku beli sedikit. Semoga sesuai selera paman. Makan 100.000, dia bayar mas kawin 300.000. Masih bisa beri hadiah mewah. Kamu terlalu sopan, ayahku suka minum, tapi paman Wang juga suka anggur ini, nanti kamu bawa pulang saja. Gak apa-apa, nanti ku belikan lagi. Hauge, maafkan aku hari ini, aku tidak seharusnya main tangan, tapi apa? Setiap ingat Rongrong mantanmu, aku jadi merasa jijik. Sebenarnya sejak pertama lihatmu, aku sudah suka padamu. Langsung anggap kamu pacarku. Jing, sebenarnya dengan Rongrong kami tidak pernah melakukan apa-apa. Dia selalu merendahkanku. Dia memang tak beruntung. Sudah, jangan bahas dia. Ayo makan, cobain masakanku. Sini duduk. Ayo kita bersulang. Ini tidak baik ya? Memang kenapa? Pria dewasa kok takut dimakan cewek? Baiklah kita minum sedikit. Kamu duduk dulu. Toilet di sebelah sana. Kamu juga makan. Jingjing, harus kuakui masakanmu ini rasanya seperti dari Hotel Tianfu. Ini memang pesanan dari sana. Dasar sampah bisa tahu rasanya. Aku belum pernah ke Tianfu loh. Katanya makan di sana mahal sekali. Nanti kubawakan ke sana. Jangan ingkar janji ya. Ayo kita minum lagi. Jingjing. Aku kayaknya sudah mabuk. Mabuk ya? Tidur saja dulu. Ini gak apa-apa kok. Pesyang Kamil Tebuan. Kurang ajar. Jingjing, maafkan aku. Semalam aku mabuk berat. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku tak peduli kau menggangguku. Kau harus bertanggung jawab padaku.
Jingjing, kalau memang salahku, aku akan kujalankan kewajibanku. Jingjing, ini siapa? Kenapa kau masuk kamar Jingjing? Jangan pukul dia, Bu. Kenapa tak boleh? Dia berani datang ke sini mengganggumu. Biarkan ibu pukul dia. Bu, jangan. Dia pacarku. Aku mau menikah dengannya. Pacar? Lalu bagaimana dengan Wang Hao? Ibu hanya mau menantu Wang Hao. Dia Wang Hao. Wang Hao? Wang Hao? Kau baru kenal putriku. Jangan terburu-buru. Pernikahan kalian anak muda sekarang. Aku sudah nggak ngerti, aku udah tua. Tapi sekali ini aja cukup. Jangan sampai terulang lagi. Ngerti nggak? Sudahlah kalian siap-siap nikah aja. Terima kasih, Kanir. Jangan berterima kasih. Tadi aku juga terpaksa mengatakannya. Kamu nggak usah dipikirin. Kita sudah kayak gini. Masih bilang jangan dipikirin. Wang Hao, aku nggak maksud mengancam. Sebelumnya aku terlalu gegabah sampai minta kamu bertanggung jawab. Aku tahu kamu pria baik bertanggung jawab. Kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, aku nggak akan marah, anggap saja digigit nyamuk. Sudah Jingjing, urusan kita berdua sudah final. Jangan ada perubahan deh. Apalagi yang belum kau jelaskan sekaligus? Jika bisa kulakukan, pasti akan kuwujudkan. Tenang saja. Bukan masalah besar. Jingjing. Wang Hao, aku hamil. Jika kau tidak mau, bisa kugugurkan bayi ini. Anggap saja sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. Mulai sekarang kau jalanilah caramu. Aku jalani hidupku sendiri. Tidak boleh. Anak ini tidak bersalah, jangan digugurkan. Jadi kau mau terima? Harus, pasti. Anda nggak ada ucapanmu ini, hatiku sudah lega. Jingjing, kau sedang hamil, harus lebih hati-hati. Wang Hao, villa kita di Tianfu ini bagaimana kalau ada kolam renang? Menurutku dia lebih baik ada di kolam renang. Villa Tianfu. Pernikahan. Setelah bayi lahir, kami bertiga sebagai keluarga akan hidup bahagia. Tapi orang tua saya cuma punya saya, satu anak, adik laki-laki saya belum menikah. Mereka pasti akan merindukan cucunya. Biar saya pikirkan bagaimana kalau beli rumah dekat orang tua saya. Supaya mereka bisa lebih dekat dengan kita orang tua. Juga lebih mudah merawat anak. Oh ya, rumahmu di desa. Kita bisa bangun beberapa kamar kecil, sesekali pulang bisa menginap beberapa hari, agar orang tuamu juga senang. Betul. Orang tua saya juga akan senang. Ada apa, Pak Direktur? Xiaozhang, mobil baru kamu ya? Betul, baru saja beli. Pakai buat mobil pengantinku dong. Gimana bisa? Mobilku belum sampai 10 juta. Apa gunanya punya mobil baru? Baiklah, baiklah.
Bapak Wang, kenapa pakai mobil saya dari sekian banyak mobil mewah? Sure. Xiaozhang cepat nyetir, sudah ada rencana. Jingjing, katanya calon suamimu kaya ya, mau apa saja dibeliin. Kalau benar begitu lumayan, tapi kalau benar kaya, tadi mobil pengantinnya pasti mewah ya. Tentu saja dengar dari Jingjing mobil, itu namanya Laosil Busi, S-Class. Harganya lebih dari 8 juta per unit. Konvoi mobilnya datang. Tante, mobil es lama yang Tante bilang itu, mobil penyambutannya yang mana itu? Kakak jangan anggap aku bodoh ya. Yang ada lambang A itu mobil Kicang. Anakku pasti tak mau kalau harganya di bawah 100 juta. Barang apa sih ini? Apa itu mobil si brengsek itu? Ayo turun dari sini. Brengsek, mobil pengantin pakai yang begini. Pernikahan. Aku harus memukulmu. Mas, dengar dulu penjelasanku. Oh, Wang Hao, aku salah menilaimu. Situ Hao, aku salah menilaimu. Benar-benar kecewa. Wang Hao, aku salah menilaimu. Wang Hao, ini pasti salahmu. Kamu pakai mobil jelek ini untuk mobil pengantin. Apa Su Jing tidak pantas dijemput pakai mobil mewah? Jing, maafkan aku. Rolls-Royce Phantom mogok di jalan. Phantom mogok di tengah jalan. Aku tidak ingin mengacaukan jadwal pernikahan. Masih ngomong Phantom? Kira Phantom ini taksi keluarganya. Jika benar tak bisa sewa mobil mewah, jika benar tak bisa sewa mobil mewah, kenapa tidak bicara jujur dari awal? Bohongi Jing dan Tante itu memalukan. Omong kosong. Dasar pecundang. Jika tak bisa sewa mobil mewah, pacarku punya Porsche, bisa ku minjamkan untukmu. Porsche bukan mobil bagus. Untuk apa pakai itu mobil pengantin? Tu Hao, sudah begini masih keras kepala. Sebaik jika Porsche bukan mobil bagus, bawa ke sini satu. Siap. Tapi Porsche tidak cukup mewah, panggil Bentley saja. Segera bawa Bentley ke sini. Pernikahan. Pernikahan kedua. Gerai 200.000 hari ini, jangan harap lewat sini. Wang Hao, jangan mempermalukan Jingjing. Kamu mau berapa? Bukan soal berapa yang ku mau. Kalau sungguh tak mau mempermalukan Jingjing, harus bayar 10 juta per orang. Kurang sedikit pun jangan harap masuk. Apa? 10 juta per orang? Kenapa kamu nggak punya duit? Miskin kok mau nikah?
Tak punya uang berani lamar Jingjing? Mau dorong dia ke lubang api? Bukan tidak punya. Cuma tak mau menyia-nyiakannya. Daripada uang segini buat beli baju Jingjing, kan lebih baik. Habis uang untuk kami? Kami relakan karena persahabatan dengan Jingjing. Mana ada unsur pemborosan? Kamu anggap kami pemboros ya? Siapa yang kamu remehkan? Det här den besar sopan santun. Wang Hao, aku sangat mencintaimu. Aku sudah habis kesingan nama. Apa kamu pelit sampai segini Q-nya nggak dikeluarin? Kamu nggak tahu kalau di bawah itu ibuku, sahabat terbaikku, keluarga terdekatku. Jingjing, kalau kamu sudah bilang begitu, aku akan cari cara. Iya kan, kamu bisa pinjam dulu? Hah? Dasar orang enggak guna. Cuma 100.000 total transfer aja langsung. Malah keliling minjem kartunya kosong ya. Semua Q di sini. Sekarang boleh masuk kan? Mau lewat, bisa saja siapin lagi 100.000 biaya lewat. Jangan makin keterlaluan. Awas ku hajar, sudahlah. Berhenti berantem. Keluarga Su punya reputasi Wang Hao sudah bawa 100.000, biarin dia masuk. Jingjing, ayo kita pergi. Jingjing, ayo kita pergi. Jangan terlalu sentimental. Nanti kujamin hidupmu akan sejahtera. Jingjing sudah mengandung ahli waris keluarga Wang. Aku tak bisa lagi merawatnya. Sekarang kuharap kau yang merawatnya. Jingjing, di keluarga Wang jangan semaumu sendiri. Dengarkan perkataan Wang Hao. Patuhi mertuamu. Kau mengerti tidak, nak? Give me angered. Sudah, biar adikmu mengantarmu. Ayo kak, aku bawakan turun. Astaga anakku, kau akan menikah. Bagaimana ibu bisa hidup tanpa dirimu? Dulu kartu gajimu selalu ke ibu. Sekarang kau berikan ke suamimu. Kalau cuma ibu sendiri tidak masalah. Tapi kau masih punya adik laki-laki. Kalau cuma ibu kamu yang sendirian, ibu juga nggak perlu kamu urus. Kalau sampai meninggal ya sudah, kamu masih punya adik kandung loh. Dia orang terdekatmu sekarang, Bu. Bu? Aku juga rasa kamu nggak pantas dengan kakakku. Udah nikahi kakak secantik ini. Nggak kasih ibu sesen pun. Masuk akal nggak sih? Sudah ya, Bu. Sudahlah, Harry. Sebutkan saja permintaan kalian, bilang saja. Sebenarnya nggak ada syarat khusus. Tadi mobil Bentley yang kamu bawa itu bagus. Pinjemin dong buat aku pakai. Itu kan juga aku pinjam, masa mau aku kasih ke kamu? Sewa sehari tetap sewa, sewa setahun tetap sewa. Mending sewakan setahun buat aku pakai. Nanti kalau aku bosan baru dikembalikan, gimana menurutmu? Tahu nggak berapa biaya sewa setahun mobil itu? Masih mau aku sewakan setahun? Berapa sih? 6 juta lebih per hari aja bisa 3-4 ribu. Aku cuma satpam. Mana mungkin bisa sewakan setahun. Bagaimana aku mau mobil itu? Kalau tidak sewa mobil itu untukku, aku tidak akan gendong kakakku turun. Menurut adat kami. Di hari pernikahan kakakku, selain aku yang menggendongnya turun, siapapun tidak boleh menyentuhnya, dia pun tidak boleh turun sendiri. Kamu bercanda ya? Jingjing, jangan hiraukan dia. Kamu sedang hamil, tidak baik digendong. Aku akan pangku kamu turun. Hetri, kamu minggir. Kamu tahu aku cuma punya satu adik, dulu aku selalu mengurus adikku. Sekarang aku akan menikah. Hakim ini masa depan adikku nanti. Dia cuma mau lihat mobilmu sebentar. Permintaan itu tidak berlebihan. Kamu malah tidak mau.
Kamu tidak benar-benar mencintaiku. Kalau hari ini aku ikut kamu, nanti aku pasti diperlakukan buruk di rumahmu. Sudah. Sewa mobil tidak seru. Aku belikan BMW T-Series Yuan. Cukup sudah ini. Apa? Cuma 300.000? Menganggapku pengemis? Ngomong apa sih? Kakakmu sudah janji belikanmu mobil, masa dia mau ingkar? Lagi pula 3.000. Sudah lumayan. Wang Hao setuju kan? Tapi janji lisan tidak cukup, harus ada bukti. Wang Hao, bukan ibu tidak percaya adikmu masih kecil. Bagaimana kalau begini buat surat hutang? Apa? Kenapa? Tidak mau ya? Jangan-jangan tadi kamu bercanda. Wang Hao, kamu pria sejati yang sudah setuju. Masa mau ingkar janji? Jadi apa bedanya buat surat hutang atau tidak? Cepatanlah. Aku sudah siapkan kertas dan pulpen. Ayo kita pergi lihat hasilnya di luar. Ayo. Sekarang kalian pasti puas kan? Puas. Tidak perlu buru-buru. Masih ingat uang muka 500.000 dari ibumu itu? Tapi trigi pernikahan. Apa katamu? Bukannya 500.000 itu uang panai? Kok jadi uang muka? Uang muka dan panai saja tak bisa bedakan. Apa aku tak bisa bedakan? Aku punya rekaman dengan ibumu, mau dengar? Ada rekaman lagi? Maaf. Jangan bicara 1 juta uang panai. 100.000 saja pun sekarang tak sanggup bayar. Tak ada uang. Kamu bisa jual rumahmu. Jual rumah pasti ada uang. Kamu? Kalian serakah tak berkesudahan? Ini seperti jual anak perempuan. Kalian mau menghancurkan hidupku? Mempelai pria. Pengantin pria. Jingjing, bicaralah. Beraninya bicara kasar pada tante. Dia berani mukul aku. Bocah, kau mau berkelahi ya? Bersambung. Pernikahan ketika kapedikah ke-34. Berani-beraninya mengganggu pacarku. Mau ku bentak sampai babak belur. Jingjing, kamu baik-baik saja. Si pecundang ini tidak mengganggumu kan? Kak, kamu tidak apa-apa. Tante Bibi, Rongrong, Aliang, kalian datang tepat waktu. Wang Hao bilang ibu mau menjualku. Tolong berikan keadilan. Ibu sayang aku, mana mungkin mau menjualku? Wang Hao, ibu pasti tidak akan melakukan ini. Jadi tamparan Rongrong tadi hukuman untuk ucapanmu yang keterlaluan. Bersambung. Sue. Sudahlah Wang Hao, jangan marah lagi. Aku tahu kamu tidak bisa menyiapkan 1 juta itu. Sebagai calon istrimu, aku akan memahamimu. Soal 1 juta itu, lupakan itu. Kau serius? Bodoh, mana mungkin aku bohong. Cing, kenapa tiba-tiba baik isi sampah ini? Iya kak, dia baru saja menghina ibu. Jing, kau waras. Terlena oleh bujuk rayu si sampah ini? Wang Hao, kebaikanku padamu karena aku mencintaimu. Kau juga mencintaiku, kan? Maka untuk buktikan cintamu, aku mau kau berlutut dan memohon padaku.
Lalu bawa aku pergi, setuju? Sucing. Bahkan kalau mau lamaran cukup satu lutut saja. Kau mau aku berlutut? Lalu memohon bawa kau pergi? Wang. Menurutmu ini masuk akal? Ya, 30 tahun menikah pernikahan. Bocah sialan kau berani menghina aku? Aku bahkan tak mau QQ-mu. Masih malu bersujud? Kalian keterlaluan. Dengar baik-baik. Aku batalkan pernikahan ini hari ini. Aku tak akan pernah memberi kalian penghormatan seperti itu. Kau... Si pecundang ini berani bicara? Kau siapa sampai sok belagak? Suamiku tak butuh penghinaanmu. Suamiku manajer proyek grup Rentian. Orang antri minta bantuannya, antriannya panjang. Andai bukan karena aku, dia takkan datang ke pernikahan Jingjing kelas rendah sepertimu. Mustahil bisa temui dia seumur hidup. Wang Hao, lihat suami rongrong, sangat sukses. Lalu kau ini apa? Begini, minta beliin BMW 300.000 yuan, masih minta tanda terima utang. Tahu nggak mobil kalian? Porsche Ain Yutan. Dibanding kalian, lu sampah. Kukira anak ini ngasih 100.000 buat jalan, ternyata keluarganya biasa saja. Sekarang baru tahu mobilnya sewaan, QQ-nya pinjeman. Aslinya dia cuma gelandangan. Ngerinya Jingjing awalnya nggak tahu, sekarang tahu dia miskin, mana mungkin mau nikah. Ini bakal ngerusak hidup. Menurutku pernikahan ini nggak boleh. Kecuali si sampah ini jual rumah, kasih Jingjing 1 juta dulu. Cukup. Kalian pikir hebat? Gue pecundang. Dengar baik-baik. Dia cuma manajer proyek Rentian, pamer apa? Gue direktur utama Rentian. Dasar sampah ngomong apa? Kamu CEO grup Rentian? Aku mau jadi bosku, cari untung aja. Al yang ngapain ribut sama sampah? Dia lucu dan menyedihkan kan? Pukuli dia. Jangan kotor tanganmu. Dia bikin suamiku marah biarku yang menghajarnya. Ngapain semua lihat aku? Oh, kamu mau nikah sama dia? Suamimu dipukul, tak mau bela? Dasar tak berguna, sadarlah. Orang mukulmu. Dasar pelit, tak mau keluarkan uang mimpi tinggi yang tak masuk akal berani-beraninya kau. Baik, aku tak punya keberanian. Aku pergi. Aku pergi. Aduh ya ampun. Si pecundang ini benar-benar kabur. Lalu tidak ada yang mau melanjutkan hubungan ini. Si pecundang ini kabur begitu saja. Pernikahannya batal. Lebih baik Sujing tidak menikah dengan orang seperti itu. Dia pasti akan menderita. Wang Hao, kau buang waktuku, ganti rugi. Sudah biarkan dia pergi. Kau tidak layak untuk Sujing. Direktur Wang. Mari pergi. Sujing, apapun yang terjadi, kau sedang hamil sekarang. Pilih aborsi, doneng gizi pecundang. Bu, aku tidak mau aborsi. Baik, tidak usah aborsi. Tapi kau harus menikahinya. Hisap semua harta si pecundang itu. Perkawinan di usia 40. Dia udah kabur masih mau menikah denganku. Hei, apanya yang tidak mungkin? Aku akan telepon ibunya sekarang. Kasih tahu si pecundang itu jangan lancang. Sudah jam segini belum datang juga.
Halo? Ibu mertua. Kamu masih urus anakmu sendiri nggak? Ini pernikahan baru setengah jalan kabur. Ini bagaimana sih? Kamu masih mau urus nggak? Berani-beraninya tidak mau nikah. Anakku harus bagaimana ini? Ini bagaimana bisa terjadi? Bu, wogo meninggalkan ke. Apa? Beraninya, cepat datang urus dia. Dia berani membangkang? Sudah kubujuk tetap nggak mau. Dasar anak ini. Halo, Bu. Pernikahan. Wang Hao, ibu ingin bicara denganmu. Ayahmu sudah pingsan karena marah. Kalau kau tak ingin ibu mati, lari sekarang. Pergilah. 10-20 tahun lagi kau bisa kembali untuk memakamkan kami. Tunggu saja. Bukan seperti yang mereka bilang, Ibu. Dengarkan aku. Setelah aku tiba di sini, mereka minta uang jalan 100.000 yuan. Saya juga membelikan adiknya BMW senilai 300.000 yuan. Aku tetap bayar. Sekarang minta aku berlutut merayunya bawa dia pergi. Bu, buat apa aku menikahi wanita seperti ini? Dalam perkaya, situasi seperti ini. Itu hal biasa. Lagi pula, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Tahan sebentar. Tunggu ibu. Ibu yang akan ke sana. Kita jemput pengantin bersama. Bu. Xiaojang, berhenti. Bu. Ayo pergi. Pernikahan Kempo 2. Pernikahan. Ibu mertua, sungguh maaf sebelumnya, lihatlah. Wang Hao sudah dewasa. Terkadang dia tak mau dengar nasihatku. Membuat kesulitan untukmu. Oh, ini bibi dari pihak ayah atau ibu? Urusan Wang Hao merepotkan kalian. Nanti kita minum teh bersama. BMW 300.000 yang dijanjikan iparmu. Sudah dipastikan. Tenang saja. Jing Jing, kau sudah terlalu menderita. Wang Hao ini bandel. Aku yang akan menghukumnya. Percayalah, ku perintah dia berdiri, dia takkan berani duduk. Bu, aku tahu ibu sayang padaku, tapi ibuku membesarkanku dengan susah payah. Aku tahu, aku mengerti. Nanti ku suruh dia jual rumah itu untuk mengumpulkan 1 juta. 45 tahun pernikahan. Membalas budi ibu yang telah membesarkanmu. They're so radical, Bu. Nak, cepat jemput Jing Jing. Syi. Ada urusan apa lagi? Menurut adat, apa harus berlutut dengan hormat sujud dan persembahkan teh ke tante? Baru Jing Jing boleh mengikutmu. Apalagi sikapmu tadi sangat arogan. Minimal sujud 2 kali. Baru boleh bawa Jing Jing pergi. Bu, minum tehnya. Sudah cukup kan sekarang? Boleh. Anak tak didik itu kesalahan ibu. Karena kamu sudah sujud, minta maaf. Bukankah seharusnya ibumu juga minta maaf ke tante? Apa katamu? Apa yang kau katakan? Sudahlah, nak. Cuma menyajikan teh ke saudara ipar perempuan. Bukan hal yang besar. Ibu mertua minum secangkir teh? Mosi, aku hanya melihat setengah dari ketulusanmu. Jadi cangkir teh ini. Takkan
akan kuminum. Hebat. Ibu Wang Hao tadi bersujud ke ibuku. Menghormati dengan sebagai seorang tua set tak pantas bersujud. Lihat mulut manismu ini, tapi bersujud saja tak apa kan? Diam saja ngapain? Cepat bersujud ke tante. Moshi. Kalau sudah setuju sebelumnya, sekali bersujud tak masalah kan? Bagaimanapun juga, kalian harus tunjukkan ketulusan. Mois, mana kami tahu nanti kalian akan dia menyakit Jingjing. Bersujud hanya sebentar, bukan menyuruh kau tuh. Diam semua. Pernikahan. Diamlah kalian semua. Kalian mau apa? Ini ibuku. Siapa berani suruh ibuku berlutut? Aku akan membunuhnya. Nak, jangan terburu nafsu. Hari ini hari bahagiamu. Ibu mau berlutut ke mertuamu. Bukan masalah besar. Karena kita yang salah. Ibu. It's touching number slash. Mereka yang salah. Tahan dia. Cepat berlutut. Sudah siang nih. Mau nikah atau tidak? Suara kepriol. Berlutut. HD, aku takkan lupakan ini. Ku bunuh kalian. Takkan ku lepaskan. Aku takkan melupakan ini. Aduh, kalian ngapain sih? Sudah, hari ini hari bahagiaku. Bercanda sudah, rusuh juga sudah. Aliang suruh lepas Wang Hao. Sebentar lagi aku dan Wang Hao mau ke hotel untuk resepsi. Menikah, kau wanita jahat. Tak cuma dirimu. Ibumu juga jahat. Keluargamu jahat. Teman-temanmu jahat. Su Jing. Kalian seenaknya menindas kami, ibu dan anak. Masih mengharap aku menikahimu? Dengarlah baik-baik. Sejak kalian paksa ibuku berlutut, aku tak sudi memandangmu lagi. Ibu, mari kita pergi. What? Jika sibuk dan siang memakai alasan penyakit ayah untuk memerasku, lebih baik aku jadi anak durhaka yang ikut mati bersama kalian. Ibu Che harus paham, tak boleh ada yang menindasmu. Siapapun yang berani sakiti ibu. Musuh seperti itu pasti kuhabisi tanpa ampun. Masih harap aku kawini dia? Anakku, ibu yang salah. Ayo, Mami, tak mau? Tak seharusnya ibu paksakan pernikahan ini. Anak sehebat kamu. Pasti mudah cari wanita terbaik. Wanita seperti dia. Tidak usah dicari pun lebih baik. Kau perempuan hina. Apa yang kau bicarakan? Bilang anakku tak pantas untuk anakmu? Anakmu itu hebat? Anakmu hebat? Kapan dia bisa kupukul? Kapan saja ku injak-injak? Dasar orang bodoh. Dasar pecundang tolol. Bahkan tak perlu bandingkan. Bandingkan saja dengan Aliang. Anakmu tak ada apa-apanya. Dasar lacur. Lihat apa kata Tante Salah? Suamiku manajer projek grup Renda. Penghasilan setahun 1 juta lebih. Ditambah bonus linsot 600,000. Dapat dengan mudah. Lihatlah sampah ini, anakmu satpam setahun 50,000 pun tak mampu. Oh, kau belum tahu ya, dulu aku putus karena anakmu miskin. Ku dapat dia. Dasar perempuan hina. Bilang aku tak pantas untuk anak sampahmu. Kau buta mata?
Aku secantik ini, wajah sempurna, tubuh indah. Anak sampah sepertimu tak layak mengikat sepatuku. Justru bukan karena anakmu, mungkin aku sampai di sini. Sungguh menggelikan. Baik. Kalau saudara begini, mari kita berpisah dengan baik. Berpisah nikah sendi kan baik. Kalian sialan, sudah lama nunda nikah, sia-siakan perasaan Jingjing. Kira gue bakal lepasin kalian hari ini? Kau mau apa? Weh, ya, mesti tahu minta bantuan orang. Gue biarin kau panggil orang, lihat apa trikmu. Datang sekarang. Bukan di hotel. Tapi rumah Sujing. Oh iya. Bawa BMW baru pas datang. Nggak perlu yang mahal. 300 ribuan cukup. Waduh, sok kaya banget. Tapi berapa banyak orang bisa kau panggil? Kalau cuma sedikit, nggak bisa hentiin gue mukulin kau. Lawan kau cukup 1 orang. Dasar, gue kasih muka malah ngeceh. Kau siapa sih? Panggil 1 orang bisa kalahin gue. Gue mukulin kau. Hey, stop. Kau Liang? Direktur, kok sampai datang? Jangan-jangan kenal Jingjing juga? Nyonya, Direktur. Hai, Mr. Blamin. Kalian tidak diganggu, kan? Dia manggil si sampah ini apa? Diam. Di depan direktur utama jaga mulut lo. Direktur utama? Iya, gue pernah lihat Direktur Rentian Group masa dia bersikap baik ke sampah ini. Kenapa dia sopan ke gue? Bodoh. Udah gue kasih tahu alasannya. Tapi lo dengerin atau percaya? Nggak mungkin, lo mana mungkin jadi bos Rentian Group. Lo kan cuma sampah, gue aja nggak mau sama satpam busuk. Mana mungkin jadi direktur Direktur apaan? Ini ketua perusahaan Rentian Group, kami Direktur Wang. Hati-hati bicara dengan ketua Wang kami. Atau gue beresin lo. Das, ini ketua perusahaan. Direktur takut sekarang. Tapi itu tidak ada gunanya. Cek dia. Dia cuma manajer project. Kenapa gaji bisa lebih dari 1 juta? Penghasilan tahunan jutaan? Oh iya. Sebelum periksa, pecat dulu dia. Cek siapa dekat dengannya. Siap. Jangan Direktur Wang, aku salah. Batch kan. Jangan kotorkan baju Direktur Wang. Lihatlah. Kalian semua lihat. Lihatlah menantu saya ini. Hebat sekali. Sayang, permainan pernikahan ini seru kan? Menyenangkan ya? Aku tahu kau pasti suka. Dulu aku menguji ketulusanmu, sekarang giliranmu uji cintaku. Mau uji bagaimana? Mau aku bersujud? Atau ibuku yang bersujud? Silakan pilih, kami akan ikuti level permainanmu. Acting. Aku tak ada waktu untuk main-main denganmu. Kalian teruslah berakting. Ayo, lihatlah semua. Orang yang kami bantu dulu sekarang sukses. Sekarang berpura-pura tak kenal. Lebih baik aku mati saja dari awal. Perlu repot-repot seperti ini? Aku tidak mau hidup lagi. Ibu mertua, sudah jangan menangis, tak ada yang mau begini jika keluarga kalian benar-benar kesulitan. Biaya perjodohan 300 ribu, mas kawin 500 ribu, baru saja aku beri 100 ribu. Jumlah ini sudah cukup besar. 900 ribu sudah cukup untuk membalas budi. Mulai saat ini. Keluarga Su dan Wang putus hubungan. Kau janji belikan rumah-rumah itu. Rumah? Itu untuk istri masa depanku. Apa hubungannya denganmu? Istrimu?
Walau kau bos besar, nggak bisa main semau ya. Kau juga tak boleh ingkar janji. Surat utang ini kau tulis sendiri. Kau berutang BMW untukku. Kau wajib menyerahkannya. BMW baru sudah parkir di depan rumah. Beri dia kunci mobilnya. Aku punya mobil akhirnya. Hancurkan mobil itu. Apa KTM? Aku bilang akan memberimu mobil. Wang Hao tak pernah ingkar janji. Mobil sudah kuberikan. Tapi soal bisa dipakai atau tidak, cara memakainya kuputuskan sendiri. Bukan giliranmu memutuskan. Diam saja ngapain? Hancurkan mobil. Ini perintah bos. Jangan hancurkan mobilku. Kakak, mobilku. Ayo kita pergi. Suami tidak angkat, Pak. Aku sedang mengandung anakmu. Walaupun kau tak punya hati padaku. Jangan biarkan anak ini lahir tanpa ayah. Nanti kalau ada yang mengganggunya, bagaimana? Demi anak ini, maafkan sikapku hari ini ya. Aku janji akan jadi istri baik. Merawat orang tua, menyayangi anak. Dan mengurus rumah tangga, jadi istri yang baik untukmu, oke? Pak Wang, ada kabar. Untuk tidak terlambat. Ada kabar apa? Bicarakan saja di sini. Pak Wang, detektif swasta baru telepon. Mereka kirim hasil investigasi. Anak dalam kandungan ini bukan milik Bapak. Wanita ini mengandung anak yang bukan milik Anda. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Anda. Dia buru-buru menikah hanya mencari orang yang mau bertanggung jawab. Kamu sih ngomong sembarangan. Ini fitnah dan censored. Aku akan melaporkanmu. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Dia pasti diutus orang lain. Ini cemburu karena aku menikahimu. Bu, aku menantumu sendiri. Ibu harus percaya padaku. Bilang suamiku, aku bukan perempuan begitu. Suamiku, aku mau nikahi si pecundang itu. Kamu benar-benar tidak mau menahanku? Menahan apa? Bukan sudah selalu di sisiku. Kapanpun kau mau senang, tinggal telepon kami langsung ke rumahmu memenuhimu. Bicara begitu jorok. Tapi aku suka gayamu yang seperti ini. Oh iya sayang, si pecundang itu mantan pacar Rongrong. Sekarang, kamu juga jijik sama Rongrong kan? Sebenarnya ada si pecundang itu mantan pacar Rongrong. Kau sekarang juga merasa Rongrong menjijikkan? Apa? Masih ada ini lagi? Dasar jalang berani sembunyikan. Nanti malam akan kubalas dendam. Sujing, kau teman dekatku. Selalu memikirkanmu, tapi kau selingkuhi pacarku. Akan kuhabisi kau brengsek. Dan kau, Aliang, main wanita lain, kubunuh kau. Nak, ini salah ibu. Bu minta maaf. Seharusnya tak memaksamu nikahi wanita tanpa cinta itu. Tak apa, Bu. Bos hanya ingin yang terbaik.